Warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita sekalian. Menyikapi hebohnya berita tentang hilangnya pasal TPG, tunjangan profesi guru pada RUU Siknas Agustus 2002, maka sebagai guru saya terpanggil untuk menyarankan kepada personil perancang RUU Siknas tahun 2002, khususnya draft RUU bulan Agustus, itu mengkaji kembali tentang pasal yang berhubungan dengan hilangnya pasal tentang tunjangan profesi guru. Saya menghargai secara pribadi sebagai guru, sebagai anggota PGRI, walaupun di pelosok, menghargai niat baik pemerintah lewat Kemdikbudristek, lewat bidang kurikulum ya, dan asesmen yang menjelaskan bahwa hilangnya pasal tentang tunjangan profesi guru itu karena ada skema lain dalam bentuk penghasilan dan pengupahan, sehingga akan menjamin meningkatkan kesejahteraan guru, meningkatkan penghasilan guru baik ASN, non ASN, juga baik yang sudah tersertifikasi maupun yang non sertifikasi, supaya tidak antrian untuk mendapatkan sertifikasi saat ini. Hal itu saya mendukung sepenuhnya, full. Dan saya mendukung dengan totalitas dan mengharapkan teman-teman dari seluruh Indonesia untuk mendukung niat baik pemerintah lewat Kemdikbudristek dalam memperjuangkan nasib guru. Akan tetapi niat baik tersebut, niat baik ini jangan sampai akan tercederai dengan menghilangkan pasal yang menjamin tentang tunjangan profesi guru, tunjangan guru. Saya menyarankan silakan untuk membuat RUU, dan saya mendukung niat baik tersebut. Dari semua akan mendapatkan tunjangan dengan perhitungan penghasilan yang lebih baik menurut argumen personil daripada Kemdikbud. Saya dukung sepenuhnya. Tapi jangan menghilangkan pasal yang sudah ada tentang tunjangan profesi guru, karena hal ini dapat menimbulkan keresahan, juga kekhawatiran bagi kita guru-guru. Sebenarnya kalau dari segi jumlah yang diterima oleh guru-guru seberapa? Hanya tunjangan 1 kali gaji pokok. 1 kali gaji pokok. Itu yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 2005. Kemudian di bulan April katanya, saya dengar menurut dari dari konferensi pers pengurus besar PGRI Pusat, itu masih ada di pasal 27 ayat 1 sampai 10. Di RUU Agustus ini katanya hilang. Oleh karenanya, dalam posisi seperti ini sebagai guru saya menyarankan tunjangan profesi guru ini merupakan hak daripada guru, dan seberapa besar tunjangan itu hanya pemerintah lah yang tahu dibandingkan dengan kesejahteraan guru-guru yang lain. Oleh karenanya lebih bagus personil Kemendikbud membuat rancangan bagaimana meningkatkan pola strategi pendidikan yang mengarah kepada full student center, ya. Bagaimana meningkatkan profesi keprofesional siswa dari segi skill, pengetahuan, integritas. Sebab perubahan kurikulum sama dengan sekarang ini tidak menjamin, belum menjamin, karena menurut saya ini bukan perubahan, ini adaptasi. Digembor-gemborkan perubahan menurut pemahaman saya sebagai guru yang sudah ikut in-house trainingnya, ini hanya adaptasi. Apanya yang dirubah? Ya, kalau kemarin dari KIKD kemudian tujuan pembelajaran, sekarang hampir sama aja, cuman argumen yang seolah-olah berbeda. Dari alur tujuan, dari elemen konten, buat dari elemen yang sudah ditetapkan pemerintah, ada kontennya dibuat, analisis kontennya, tujuan, alur tujuan, sama, tidak ada permasalahan.
Malah beban menulis guru ditambah. Sudah kalau ada kompetensi, kan sasarannya ke siswa itu kan kompetensi inti. Ini saran saya bagi bidang kurikulum Kemdikbud. Sasaran kita itu kan siswa, kompetensinya gimana, ya output kita jadi bagaimana. Fokus saja ke siswa asesmennya. Ini baru buat tujuan pembelajaran harus ada alur begini, alur begini. Itu guru sudah tahu dari dulu. Harus ditulis begini, alurnya begini. Akhirnya menurut Pak Menteri kemarin RPP-nya 1 lembar, ini diganti dengan modul A. Katanya modul ajar istilahnya. Dan di situ sudah ada semua. Berpuluh-puluh lembar, bahkan ada yang 80 lembar. Bayangkan dari persepsi guru harus menulis ini. Dari masuk kelas, mengucapkan salam, membuat kalau ada pembuatan buat kelompok apa nutur semua. Kapan mengajarnya? Ini. Yang 1 lembar itu sudah wajar menurut Pak Menteri yang pertama kali beliau jadi Menteri Pendidikan. Itu disambut positif supaya guru punya inovasi. Jangan disibukkan dengan administrasi yang tidak terlalu menunjang. Itu kalau strategi pembelajaran di kelas, guru yang lebih tahu. Masalah berdua itu guru yang lebih tahu, tidak perlu diatur-atur, tidak perlu ditulis-tulis, tidak perlu difoto, dikirim videonya. Pembelajarannya juga begitu. Itu asesmennya hasil, vokasinya bagaimana, pengetahuannya bagaimana, integritasnya bagaimana. Ini kemarin kan sudah ditambahkan profil pelajar Pancasila, ada PKN, ada kemarin, ya tidak apa-apa lah, itu kan ditambahkan. Jadi ini hal-hal yang artinya menurut saya tidak terlalu signifikan dikatakan perubahan dirubah, kita pusing dengan perubahan itu, padahal inti-intinya sama. Malah ada yang lebih ini untuk bagian kurikulum, malah ada yang lebih meresahkan untuk guru-guru akuntansi, saya termasuk guru akuntansi. Ada elemen di PASEF. Pertama saya menyikapinya sah-sah saja. Karena PASEF menurut kurikulum Merdeka itu, mohon maaf, itu berlaku di jangkauannya di kelas 11-12. Oke lah, berarti ada 5 semester. Di K13 ada 3 mata pelajaran akuntansi. Menurut K13 ada akuntansi pabrik, akuntansi jasa, akuntansi dagang. Itu berdiri sendiri. Itu orang akuntansi tahu cakupan keluasan materinya bagaimana. Itu diakui di K13 mata pelajaran tersendiri. Ada 3 mata pelajaran. Pada kurikulum Merdeka ini digabung jadi 1 elemen. Itu diajarkan pada PASEF. Oke lah, saya paham PASEF 11-12, tidak apalah, hanya istilahnya yang berbeda, toh kita ngajarnya sama, tetap materi itu. Ya, hanya karena ada trainer yang menyatakan bahwa elemen dalam kurikulum Merdeka itu tidak boleh terpisah, tidak boleh dipisah-pisah, harus dihabiskan. Kalau mengajarkan harus dihabiskan dalam 1 semester. Yang anehnya berarti yang 3 mata pelajaran tadi karena dia sudah dihitung 1 elemen, berarti hanya dihabiskan dalam jangka waktu 6 bulan. Bayangkan, bagaimana profesionalisme skill yang siswa dapatkan kalau guru dipaksa mengajarkan 3 mata pelajaran ini, akuntansi manufaktur atau akuntansi pabrik, akuntansi dagang, akuntansi jasa, dalam 1 semester dalam 6 bulan. Ya. 6 bulan dipotong dengan hari Minggu, hari libur. Sementara kita maunya vokasi, profesional, pengetahuan guru yang lebih bagus, siswa yang lebih bagus. Ini yang anehnya. Oleh karena itu perlu dikaji kembali. Apakah trainernya yang salah? Ya. Atau bagaimana? Yang jelas kalau kita mengambil PASEF-nya 11-12, itu berikan kewenangan ke guru mengatur jamnya. Yang ini kelas 11, yang ini kelas 12. Karena kelas 12 itu tinggal 1 semester, ada prakerja 6 bulan. Jadi, dalam pelaksanaan perubahan ini seharusnya mengundang yang lebih paham betul kondisi-kondisi yang sering terjadi di kelas dalam proses pembelajaran. Memang saya acung jempol banyak pakar-pakar yang ikut terlibat dalam proses perubahan kurikulum. Tapi jangan lupakan yang lebih tahu proses pembelajaran di kelas itu guru. Mereka yang merasakan karakteristik siswa. Ini kan sekarang
full student center, fokus ke siswa. Asesmennya berdasarkan karakteristik. Dari dulu memang begitu. Dari dulu. Nah, sampai kemarin saya hanya pancing-pancing pertanyaan saja kepada trainernya. Berarti kalau misalnya asesmennya fokus terhadap karakteristik siswa, berarti kita mau isi siswa misalnya saya 35 orang, berarti kita harus ada 35 alat tes dalam satu asesmen. Kemudian nilainya mungkin tidak ada yang berbeda-beda. Karena mungkin yang satu saya berikan nilai misalnya 90 berdasarkan kemampuannya 90. Yang satu juga dapat 90 berdasarkan kemampuannya 90. Jadi tidak ada nilai yang beda karena berdasarkan karakteristik penilaiannya. Itu trainernya juga bingung. Nah ini yang aneh. Padahal ada cara strateginya. Guru yang sudah tahu karena guru yang sering mengajar siswa. Tetap untuk asesmen itu ada. Oleh karenanya hal-hal semacam ini perlu kita pertimbangkan. Merubah totalitas sama dengan saya contohkan pada diklat kemarin. Merubah rumah secara totalitas itu namanya perubahan. Tetapi kalau hanya mengadaptasikan dengan perkembangan zaman, itu bukan perubahan. Misalnya kemarin kita tidak terlalu ini dengan IT, ini sudah ada. Adaptasikan proses pembelajarannya dengan IT. Bukan merubah. Dan saya paling tidak suka kalimat perubahan kalau hanya mengadaptasi. Merubah rumah berarti kita harus rehab berat rumah itu. Beda dengan mau merubah pintu rumah. Kok merubah pintu rumah? Merubah hanya jendela rumah. Dikatakan merubah rumah. Bukan begitu. Ini yang harus kita perhatikan. Oleh karenanya kebijakan-kebijakan semacam ini sebagai guru, sebagai rakyat, sebagai anggota PGRI di daerah juga, walaupun di pelosok, saya menyarankan perlu pengkajian kembali. Perlu pengkajian kembali bagi personil-personil yang tergabung dalam baik yang merencanakan RUU, yang sering membuat perubahan-perubahan atau adaptasi-adaptasi kurikulum untuk lebih mendetail lagi memperhatikan kondisi-kondisi yang terjadi di daerah. Lebih bagus lagi kita lebih peduli terhadap bagaimana membantu sarana prasarana, peralatan, perlengkapan yang menunjang proses pembelajaran siswa supaya anggarannya lebih digelontorkan ke sana sehingga guru-guru lebih nyaman mengajar, fasilitas pembelajarannya nyaman, perlengkapan alat belajarnya lengkap, perlengkapan prakteknya bagus, terupdate setiap sesuai dengan apa yang ada di dunia usaha industri karena saya guru SMK. Ini yang harus kita pertimbangkan. Tidak perlu ngurus-ngurus TPG dan lain sebagainya, kan itu sudah ada undang-undangnya. Kalau ingin membantu silakan, saya mendukung. Tapi kalau ingin merubah, bahkan menghilangkan undang-undangnya, itu tolong pikirkan dulu. Saya menyarankan kepada pengurus besar PGRI, karena saya seorang anggota di daerah juga, untuk bersikeras agar DPR menolak RUU Sikdisa sepanjang belum memasukkan hak-hak guru dalam undang-undang tunjangan profesi guru. Dan saya juga menyarankan kepada Kemdikbudristek dan personel-personel yang ada bahwa negara kita ini negara hukum. Ada payung hukum. Jadi kalau payung hukumnya sudah dihapus, dihilangkan, itu akan menimbulkan pertanyaan besar bagi saya sebagai seorang guru dan semuanya mungkin tahu. Jaminan kepastian lewat payung hukum itu diakui dalam negara kita. Bukan jaminan kata-kata. Memang dijamin. Oh, kalau yang sudah terima sertifikasi, sudah sertifikasi dari sekarang sampai pensiun dijamin. Itu kan kata-kata, argumen. Landasan hukumnya di mana? Nah, silakan Bapak Ibu menjamin begitu, tapi buat landasan hukumnya. Kalau Undang-Undang Nomor 14 2005 itu dirinci. Anggarannya dari mana, siapa yang menerimanya. Nah, ini besarannya berapa. Walaupun menurut saya itu, ya alhamdulillah, hanya 1 kali gaji pokok. Kalau mau dinaikkan silakan buat aturan yang lain. Tapi jangan menghilangkan yang sudah ada. Nah, kalau ingin untuk membantu yang belum tersertifikasi, saya mendukung betul, kasihan teman-teman saya juga. Mereka juga bekerja. Nah, buatlah kebijakan atau buat peraturan atau buatlah undang-undang yang untuk mereka. Supaya bisa menerima sama rata dengan apa yang kita terima saat ini. Ini yang saya sarankan.
Oleh karenanya pada kesempatan ini secara pribadi saya juga daripada akan menimbulkan berbagai macam problem, pertanyaan dan lain sebagainya, walaupun ini masih diuji publik, maka dalam tayangan ini saya jelaskan bahwa sebagai guru tolong dimasukkan kembali undang-undang tentang tunjangan profesi guru. Ya, tunjangan profesi guru saya garis bawahi, tunjangan profesi guru terpencil saya garis bawahi, tunjangan guru-guru non sertifikasi tolong diperjuangkan supaya sama dengan tunjangan guru-guru yang sudah menerima sertifikasi, dan kalau memungkinkan ada anggaran negara yang untuk meningkatkan tunjangan, ya kalau perlu dilebihkan dari 1 kali gaji pokok. Terima kasih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.